bukan hal baru terkait penggulingan sosok pemimpin di sebuah negara. Politik dinasti, kepemimpinan dinasti juga bukan hal baru. Tapi apakah ini akan menjadi sumbu baru dari perang antar negara? Saya mau tahu pendapatnya dari Mbak Septi dulu. Kalau sumbu baru kayaknya nggak sampai segitu ya. Tapi yang pasti memang ini agak mengejutkan sedikit walaupun bisa kita prediksi ya. Assad yang didukung oleh Rusia, yang didukung sama Iran, ternyata bisa kolaps hanya dalam waktu 2 minggu oleh HTS tadi, bukan hubungan tanpa status. Iya. Nah jadi memang kalau kita lihat sih banyak pendapat yang mengatakan memang ini kayak momen yang tepat. Kenapa? Karena Rusia itu sedang sibuk-sibuknya dengan perang Ukraina, sementara si Iran juga lagi sibuk-sibuknya dengan Hizbullah di Lebanon dan juga Gaza gitu kan ya. Jadi mungkin juga ada cawe-cawe US kali ya di situ ya. Secara kan ada juga ledang minyaknya di sana kan ya. Iya. Lagi pula memang warga Suriah kalau kita lihat memang sudah selama 24 tahun itu kan apalagi dari 2000 atau 2011 saya lupa itu kan juga bergelut dengan perekonomian yang kurang baik. Inflasi aja sampai 100-an persen. Iya, tinggi sekali. Iya, itu tinggi sekali. Jadi memang ekonomi juga minus kan ya. Bayar tentara juga susah, orang nyari kerja juga nggak mungkin di sana. Jadi memang ini kayaknya ada eskalasi lah dari pemberontakan ini, dari kemarahan warga, kepemimpinan yang tidak sebagaimana mestinya sehingga akhirnya kolaps sih. Oke, dan ini artinya kan sebenarnya konfliknya sudah terjadi sekian lama. Akhirnya berhasil diruntuhkan kepemimpinannya yang sudah berjalan 24 tahun, yang sebenarnya juga sudah cukup kontroversial, bukan hanya di pimpinannya Bashar al-Assad aja, tapi sejak sang ayah di Hafez al-Assad. Apa yang Mas Iqbal lihat dengan gulingnya kepemimpinan ini, dan bahkan beberapa pemimpin negara sampai SBY pun akhirnya mengeluarkan statement terkait digulingkannya Bashar al-Assad? Ya paling menarik memang ini kan terjadi ketika kita lagi sibuk memantau apa yang terjadi di Korea Selatan ya. Ada potensi juga impeachment terhadap Presiden Yoon karena darurat militer yang cuma 6 jam itu. Tiba-tiba kita dikejutkan lagi di akhir pekan dengan kejatuhan seorang rezim Bashar al-Assad. Ini tema yang menurut saya memang penting ya, karena ya presidennya sudah kabur bahkan ke Moskow ya, ke Rusia, dan dia dapat suaka dari Presiden Putin. Dan paling menarik memang pernyataan Pak SBY tadi dalam wawancara di CNN. Kalau kita lihat, beliau mengatakan bahwa ini akhir dari Arab Spring. Arab Spring itu kan kalau kita ingat pemberontakan di di Afrika dan menjalar juga ke Timur Tengah. Ketika itu di Libya dan di Mesir terjadi pergantian kekuasaan, dan ini adalah akhirnya gitu. Harapannya memang setelah ini ya mungkin Suriah bisa bangkit lagi gitu ya. Mungkin teman-teman pernah ingat di Olimpiade ada perenang dari tim tim Olimpiade pengungsi itu yang namanya Yusra Mardini. Mungkin nanti bisa cek, ada di Netflix juga. The Swimmer seriesnya. The Swimmer itu menurut saya kisah yang sangat mengharukan, dan tadi juga dia posting juga untuk merayakan tergulingnya Bashar al-Assad. Iya. Tapi menarik. Apakah ini akan ada yang berasumsi ini akan menjadi buntut atau akhir dari Arab Spring, tapi ada yang juga melihat bahwa ini akan menjadi Arab Spring kedua. Ya ini kita tunggu ya, tapi harapannya sekarang kan masyarakatnya juga sedang euforia ya. Baca dulu nih komentar dari netizen yang masuk ke akun Instagram CNBC Indonesia. Kita masuk, ada komen dari @Ibnu Fajar. Mengapa orang asli sana ingin merebut kembali negaranya disebut pemberontak? Nah ini boleh digambarkan ceritanya. Kenapa orang asli sana disebut pemberontak? Nah ini kan kalau kita lihat sama juga kayak di Gaza. Gaza ingin merebutkan kembali wilayahnya, tetapi banyak disebut dan banyak yang melihat Gaza ini sebagai pemberontak justru yang memang mungkin belum mengerti secara historis ya. Silakan Mbak Septi. Sebenarnya kan ini kan karena masalah rezim ya, siapa yang memimpin pada saat itu. Karena itu ada term pemberontak gitu ya, seolah-olah tidak setuju dengan pemerintah, akhirnya dicap di label kalau dia adalah pemberontak. Tapi sebenarnya balik lagi itu kan sebenarnya diksi media ya. Beberapa media asing juga sudah menggunakan fighter kok, pejuang untuk melabeli kelompok HTS ini. Baik lagi bukan hubungan tanpa status ya. Jadi memang sebenarnya kalau ditarik lagi memang sebenarnya kan kelompok Assad itu kan adalah minoritas. Sementara HTS dan lain-lain itu kan sebenarnya mayoritas. Minoritas dan mayoritas kenapa? Karena Assad itu kan dari kelompok Syiah Alawiyah kalau nggak salah ya. Sementara kan yang lain itu kan
rata-rata Sunni kan ya. Memang sebenarnya akarnya dari sana. Tapi memang kenapa menggunakan pemberontak? Ya karena siapa yang penguasa rezim saja sih. Oke, nah nama pemberontak ini berarti saat itu adanya di rezim, di pimpinan? Sebenarnya pemberontak ini ya karena Assad melawan Assad melawan kelompok HTS ini. Iya. Oh, oke, Sebenarnya makanya nggak cuma HTS ya, ada beberapa banyak. Ada beberapa lagi, kalau nggak salah ada SDF, ada yang Kurdi juga. Cuma memang HTS ini yang paling besar karena dia Julani itu bisa memaintain dari 2016 sampai sekarang kekuatannya dengan sangat signifikan. Karena itu dia jadi yang terbesar saat ini. Oke. Dan bisa melit gitu. Oke, nah semoga bisa menjawab ya. Kita jawab lagi nih pertanyaan yang masuk atau statement yang masuk ini dari Mas Bambing. Ini nggak murni perjuangan. Ditangkap Amerika selama 5 tahun lalu mendirikan cabang Al-Qaeda. Strange. Nah, apa nih? Ditangkap Amerika, Al-Qaeda, strange. Apa maksudnya, Ya, Mas Iqbal? kalau ini kan, ya memang kan tadi juga ada di naskah juga ada kan bahwa dia kan dulunya memang pernah jadi bagian dari Al-Qaeda kan. Tapi memang setelah itu kan dia mentransformasi diri menjadi pejuang Islami. Tapi memang dalam konteks ini, ya saya rasa siapapun kelompok yang berjuang untuk melawan Assad pasti akan didukung ya oleh masyarakatnya juga gitu. Karena udah belasan juta orang yang mengungsi, kemudian juga ekonomi morat-marit gitu ya. Meninggal. Ya, bahkan kalau kita ingat kan sebenarnya Suriah ini salah satu negeri yang indah juga kan. Mungkin suka melihat di Instagram atau di TikTok ya video-video bagaimana sih sebenarnya situasi Suriah itu sebelum terjadi perang saudara ini di 2011 itu. Itu kan negeri yang sangat indah, kemudian juga pertaniannya maju, belum lagi bicara pertambangan dan seterusnya. Tapi ya sampai kan yang tadi kita sempat mention di awal ya, sampai perenang seperti Yusra itu harus meninggalkan dan dia tinggal di Jerman sekarang kan. Artinya kan negara ini sebenarnya negara yang besar, potensinya juga besar. Bahkan dulu disebutnya sebagai Siam ya oleh Erdogan juga sempat mention bahwa ya ini negara besar ini sebenarnya. Cuman karena kekuasaan Assad yang sangat otoriter gitu ya. Ini yang membuat akhirnya ya kalau otoriter ya pasti masyarakat juga sebel juga gitu. Apalagi kalau ekonominya mungkin lain ceritanya kalau otoriter tapi ekonominya jalan. Tapi ini ekonominya nggak jalan. Nah mungkin di sini juga banyak yang confused tentang keterlibatan 3 negara tadi. Rusia, Iran, dan Amerika. Tadi kan juga Mbak Sefsi sempat sebut ada cawe-cawe Amerika. Nah mungkin boleh diperjelas jadinya keterlibatannya seperti apa dan perannya seperti apa dan larinya Assad ini sekarang ke Maroko artinya ada yang bantu nih pasti. Negara mana nih artinya yang membackup si Assad? Memang sih kalau misalnya kita lihat memang ini perang yang sangat complicated. Kenapa? Karena kan tidak hanya Assad dan lawannya saja, oposisinya saja, tapi juga ada Rusia dan Iran yang pro Assad, lalu ada juga Turki yang pro pemberontak, ada juga AS, karena ada kepentingan Israel juga di sana kan. Suriah juga. Oh ada AS dan Israel di sana. Iya, karena kan ketika Assad ini dekat dengan Iran, dekat dengan Hizbullah dan juga dekat dengan Hamas kan memang ada kelompok perlawanan yang dilakukan keras terhadap Israel. Di saat itulah Amerika Serikat muncul dan lagi pula kan Amerika Serikat dan NATO itu kan hubungannya kan juga Amerika Serikat dan Turki itu hubungannya dekat karena NATO. Jadi finally dia juga ada kepentingan Turki di sana karena Turki itu kan juga Assad kan dekat dengan kalau nggak salah Kurdi ya. Kalau tidak salah ya. Jadi sementara di Turki Kurdi itu adalah kelompok yang kelompok pemberontak dianggap Turki. Jadi memang masalahnya complicated. Belum lagi soal aliran agama, soal ada Syiah di sana, ada Sunni di sini. Memang sangat pelik ini masalahnya. Salah satu konflik paling rumit. Ya, konflik paling rumit. Tapi setidaknya sih setelah ini rezim tumbang, kita harapkan sih harga minyak tidak begitu fluktuatif ya. Itu sih harapan kita.